Hai, jumpa lagi dengan saya, Aldi. Kali ini saya akan melanjutkan membaca novel perjalanan kembali ke asal. Di episode sebelumnya, diceritakan Nadil memperingatkan para petualang tentang ancaman besar yang mendekat dan memerintahkan mereka untuk bersiap. Ia meminta Ken datang. Sementara itu, Ken dan Nera membicarakan rencana pertanian mandiri. Saat Desi datang memanggil, Ken enggan pergi, namun akhirnya ikut sambil merajuk, diiringi ledekan hangat dari Nera. Buat kamu yang ketinggalan episode sebelumnya, kamu bisa lihat di playlist yang sudah kami buat ya. Penasaran kan cerita kali ini? Sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya channel ini buat yang belum. Yuk lanjutin ceritanya. Telinga Ken. Adil berdiri di ambang jendela aula guild. Angin sepoi-sepoi membawa aroma khas pedesaan. Di tangannya, seekor burung merpati putih bersiap untuk terbang. Ia melepaskan burung itu, sebuah gulungan surat terikat di kakinya. Surat itu berisi pesan penting, permohonan bantuan kepada kerajaan. Adil mengamati kepergian burung merpati itu dengan penuh harap. Semoga tidak ada halangan, gumamnya dalam hati. Sangat berbahaya kalau surat itu tidak sampai ke kerajaan. Tiba-tiba, suara Ken yang nyaring menggema dari luar ruangan, memecah kesunyian. Lelaki di desa ini pemalas semua. Tidak ada yang bertani. Adil menghela nafas, sedikit jengkel dengan komentar Ken yang tiba-tiba. Bocah ini. Keluhnya. Suara Ken semakin mendekat. Kasihan wanita di desa ini kalau mempersiapkan makanan untuk suami dan keluarganya. Ocehan Ken terdengar semakin jelas, menunjukkan keprihatinannya terhadap para wanita di desa. Adil tersenyum kecil, meski sedikit kesal, ia juga memahami kepedulian bocah itu terhadap desanya. Tuan, Ken sudah sampai, ucap Desi saat masuk ke ruangan Tuan Adil. Ken mengikutinya dari belakang, masih memegang telinganya yang memerah, dan Nera berada di belakang mereka. Tuan Adil mengamati mereka bertiga. Keningnya sedikit berkerut. Loh, Nona Nera juga ikut? Tanyanya, suaranya terdengar heran. Nera tersenyum ramah, menjelaskan kehadirannya. Ya, Paman, saya hanya ikut. Kebetulan tadi saya di rumah Ken. Ken yang masih memegangi telinganya yang sakit, menunjukkan ekspresi tidak senang kepada Desi dengan tatapan tajam. Ia kemudian memotong pembicaraan dengan suara sedikit tinggi. Paman! Bentaknya. Ada apa memanggil saya? Tuan Adil menatap Ken dengan tenang. Saya memanggil kamu karena butuh bantuan, ujarnya. Suaranya datar dan tegas. Ken mengurutkan dahi kebingungan. Bantuan? Tanyanya, sambil terus memegang telinganya yang masih terasa nyeri dan melirik tajam kepada Desi. Saya merasa ada kekuatan yang sangat besar mendekati desa kita, ujar Tuan Adil. Suaranya berat dan penuh kekhawatiran. Ia menatap Ken dan Nera dengan serius. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi tegang. Ken masih memegangi telinganya yang sedikit sakit, menjawab dengan ketus. Apa hubungannya dengan saya? Ia jelas tidak senang dipanggil mendadak dan telinganya masih terasa perih akibat ulah Desi. Saya butuh bantuan bila nanti kami terdesak saat melawan mereka. Ken menjawab dengan acuh tak acuh. Oh itu, akan aku usahakan, katanya, sambil melirik tajam ke arah Desi. Ia masih kesal dengan kakaknya itu. Tapi, Ken hendak memprotes, namun Tuan Adil langsung menyela. Desi, ambilkan buku tentang Ken, perintah Tuan Adil. Desi segera mengambil buku tersebut. Ken semakin bingung. Buku saya? Tanyanya. Suaranya dipenuhi kebingungan. Ia tak mengerti apa maksud Tuan Adil. Ya, buku catatan petualang. Ia menatap Ken dengan tatapan yang penuh makna. Ken masih memegangi telinganya yang sedikit sakit dan ia terlihat masih kesal kepada Desi. Ken menggelengkan kepalanya. Tapi saya tidak pernah bertualang, kilanya.
mencoba mengelak dari permintaan Tuan Adil. Ia merasa tidak pantas disebut petualang. Ia hanya seorang pemuda desa biasa. Tuan Adil tersenyum tipis, menjelaskan dengan sabar. Kamu kan jual batu grit, dan batu grit didapat dari membunuh slain. Itu juga termasuk berpetualang, Ken. Membunuh monster untuk mendapatkan bahan baku, itu sudah termasuk petualangan. Ia menjelaskan dengan nada yang ramah, mencoba meyakinkan Ken. Di saat yang bersamaan, Desi menyerahkan buku catatan Ken kepada Tuan Adil. Tuan Adil menerima buku itu. Lalu ia membuka halaman pertama. Ekspresi terkejutnya terlihat jelas di wajahnya. Ia tidak menyangka isi buku catatan Ken ternyata... Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode selanjutnya di channel ini. Atau kalau kamu nggak sabar, kamu bisa baca langsung di aplikasi Noveltoon dengan judul Perjalanan Kembali ke Asal. Atau cek semua karya DJ Ginting. Tulisannya tanpa spasi ya. DJ Ginting. Kalau cerita ini menarik, share ya. Dan kasih komentar kalau ada saran atau keluhan. Sekian, terima kasih.